Tahukah bagi mahasiswa maupun yang sedang mengerjakan skripsi ataupun tesis, sebenarnya ada teknik cepat dan efektif untuk bisa membantu kita di dalam mempersiapkan skripsi ataupun tesis kita. Mau tahu caranya bagaimana? Sini saya ajarin, stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video ini saya akan sharing terkait dengan yang berhubungan dengan dunia skripsi ataupun dunia tesis, di mana sebenarnya itu ada teknik kita membaca lebih cepat ya. Teknik membaca lebih cepat dan efektif ini penting banget buat mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi ataupun tesis, karena ini akan membantu mahasiswa di dalam mempersiapkan skripsinya maupun tesisnya. Nah, bagaimana caranya teknik kita membaca lebih cepat dan efektif ini? Nah, ada sebenarnya beberapa metode atau beberapa tips yang bisa mahasiswa lakukan atau mahasiswa kembangkan ketika dalam menulis tesis maupun skripsi ya. Yang pertama itu adalah skim reading. Skim reading itu apa sih? Ya mungkin kalau bagi mahasiswa yang S2 yang mengerjakan skripsi mungkin tahu ya skim reading. Tetapi kalau yang mahasiswa S1 skim reading mungkin tidak semuanya akan tahu bagaimana itu skim reading. Jadi skim reading itu kita membaca secara cepat ya, atau di skim ya readingnya bisa menjadi teknik yang sangat efektif untuk mempelajari literatur skripsi. Jadi ketika mahasiswa itu mau membaca skripsi kakak kelas, atau kita membaca jurnal lah, atau kita membaca buku yang nanti kita akan jadikan bahan untuk di dalam penulisan skripsi maupun tesis kita, itu tidak semuanya harus kita baca. Jadi itu yang, ataupun kita membacanya secara skim ya. Jadi skim reading itu ada pilihan, kita memilih teks-teks ya, pilihan teks ataupun artikel yang ingin dibaca. Kita juga harus tahu dulu judulnya seperti apa, baca judulnya itu seperti apa. Kalau tidak menarik atau tidak sesuai dengan skripsi ataupun tesis kita ya tidak perlu kita harus membacanya. Jadi kita membaca judulnya, kemudian membaca subjudul, kemudian dan bagian awal dari paragraf pertama, itu akan memberikan banyak informasi tentang kita ya. Dan terakhir dari setiap bagian ini akan membantu saudara memahami isi dari bacaan tersebut dengan lebih cepat dan lebih efektif. Jadi langkah pertama itu adalah kita jangan dulu membaca secara keseluruhan. Baca dulu judulnya, kemudian sub-sub judulnya ya. Nanti dari sub-sub judul itu akan ketahuan apa yang sebenarnya secara garis besar dibahas di dalam skripsi, buku, ataupun jurnal ya, semacam itu. Kalau Anda perhatikan, orang kalau membaca buku itu tidak langsung ke isinya, tetapi melihat dulu isi konten di dalam daftar isinya. Daftar isi yang dibahas itu apa sih? Nah, biasanya kalau yang menarik itu nanti yang akan dibaca. Saya pun saya lakukan seperti itu. Jadi kalau saya membaca buku, itu saya baca dulu yang daftar isinya. Seperti apa sih daftar isinya? Kalau tidak menarik buat saya, kebanyakan saya tidak membelinya. Kalau saya di perpustakaan ya, membeli buku. Tapi kalau membuat saya menarik, meskipun itu hanya cuma satu bagian, itu pasti saya beli. Nah gitu. Kemudian yang kedua itu adalah kita meng-highlight atau memberikan notasi ya, catatan gitu ya. Nah bagaimana? Nah sekarang itu kalau Anda membaca ya secara langsung melalui file PDF gitu, Anda kan bisa langsung highlight ya di situ. Nah itu juga akan banyak membantu saudara memberikan atau menyimpan informasi yang terkait dengan apa yang saudara baca. Jadi menggunakan highlight ataupun notasi saat membaca literatur skripsi, buku, ataupun jurnal itu akan sangat membantu saudara untuk menyaring informasi penting yang lebih cepat dan mudah untuk ditemukan. Jadi kalau Anda mau mengulanginya lagi, Anda tidak perlu harus membacanya secara keseluruhan gitu. Anda tinggal fokus saja ke highlight yang Anda buat gitu ya.
Nah, teknik ini akan membantu Anda untuk menghemat waktu ya. Ketika Anda harus membaca kembali literatur tersebut dan mencari informasi tertentu dari apa yang Anda pelajari. Semacam itu. Kemudian yang ketiga itu adalah skema. Apa itu skema? Jadi skema, kita membuat skema ya, skema atau mind map lah, mind map. Nah, biasanya kalau saya menggunakan ini Xmind gitu. Ada yang menggunakan, jadi segala informasi saya catat di situ, Xmind. Ada juga kalau yang lebih ada juga yang saya dulu sebelum menggunakan Xmind menggunakan juga yang ini, yang Visio. Nah gitu, tapi akhir-akhir ini saya lebih suka yang Xmind gitu. Jadi dia tinggal connectingnya lebih bagus gitu ya. Nah, jadi kita menggunakan mind map ini dapat membantu juga mengorganisir informasi yang Anda pelajari. Nah, hal ini sangat efektif ya ketika Anda sedang mempelajari banyak informasi dari berbagai literatur ya. Misalnya skema ini dapat membantu Anda memvisualisasikan koneksi antara berbagai konsep yang dengan topik ya gitu. Jadi biasanya ada keterkaitan gitu ya. Misalnya ini topik utamanya apa, kemudian ini dia banyak membahas misalnya keuntungannya ini apa. Nah, itu kita catat keuntungannya apa-apa saja, ini kerugiannya apa-apa saja. Ya, semacam itu jauh lebih memberikan banyak informasi lah gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah kita bisa fokus dan persepsi. Nah, membaca dengan fokus ya dan persepsi ini juga dapat membantu saudara memahami informasi yang saat ini sedang dipelajari dengan lebih baik ya, dimana sebelum Anda membaca pastikan bahwa untuk menenangkan pikiran dan fokus pada literatur itu dibutuhkan teknik-teknik tertentu ya. Misalnya saya banyak menemukan teman-teman saya dulu, dia bisa fokus itu kalau mendengarkan musik. Nah, itu kalau saya nggak bisa, ya semacam itu. Ya, jadi saya juga tidak bisa fokus kalau di sekitar saya banyak yang ribut, yang rame gitu. Nah, tapi kalau teman saya yang saat itu saya bilang, dia unik gitu, dia bisa fokus, kerjanya cepat kalau dia sambil mendengarkan musik. Nah, itu bagi saya aneh gitu. Nah, tapi dia enggak. Nah, itu yang salah satunya. Jadi Anda cari mempelajari karakter diri Anda sendiri. Kalau mau fokus itu seperti apa sih? Nah, jadi cobalah untuk membaca dengan cara yang teratur dan jangan terlalu tergesa-gesa ya. Nah, kemudian yang kelima ini yang penting itu adalah praktek dan latihan. Jadi yang namanya kita membaca cepat dan efektif itu tidak bisa hanya cuma 1-2 kali, tetapi harus dilakukan secara berulang kali ya. Jadi Anda perlu yang namanya kita praktek latihan ya secara terus-menerus. Itu adalah kunci untuk meningkatkan teknik kita membaca secara cepat dan efektif ya. Jadi semakin sering Anda latihan ya, semakin sering Anda melakukannya, maka semakin mahir Anda akan menjadi atau lebih menemukan formula untuk bagaimana caranya kita membaca lebih cepat dan efektif gitu. Ya, nanti akan ketemu secara alamiah formulanya seperti apa. Ya. Nah, itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman ya, yang lagi mengerjakan skripsi maupun tesis. Mudah-mudahan skripsi dan tesisnya cepat selesai dan juga cepat lulus. Kita kembali atau bertemu pada video-video berikutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.